Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'za jundahu hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwatal iman, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memandang tahmid sebagai ungkapan syukur kita kepada Rabb Azza wa Jal. Salawat salam sebagai tanda mahabbah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban setiap khotib untuk mengingatkan dan mengajak, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, yakni dengan sungguh-sungguh kita penuhi perintah Allah dan kita berusaha berupaya untuk meninggalkan semua larangan Allah. Inilah hakikat takwa yang sungguhnya yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Abi Dzar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat kepada Rasul. An Abi Dzar, qultu ya Rasulullah ausini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullih. Wa qala zidni ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bitilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ard wa dukhrun laka fis sama'. Rawahu Ahmad. Abi Dzar mendatangi Rasulullah untuk meminta nasihat kepadanya agar mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dunia akhirat. Lalu Rasul menyampaikan, alaika bitaqwallah. Hai sahabatku, sungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ra'sul amri kullih. Karena dengan takwa itulah semua urusan akan selesai. Karena takwa adalah pangkal daripada segala urusan masalah. Janji Allah dalam surah Thalaq yang sering kita baca, bahkan mungkin hafal kita ayatnya. Ayat 2, 3, 4, 5. Secara berkesinambungan Allah menjelaskan tentang bagaimana hadiah buah dari ketakwaan seorang hamba kepada Rabb Azza wa Jalla. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa dia sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar terbaik dari masalahnya. Apapun yang menimpa pada dirinya, rumah tangganya, keluarganya, bisnisnya, usahanya, apapun, selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah tentunya selalu ada selama kita masih hidup di dunia. Namun buah dari ketakwaan seorang hamba, maka Allah akan tuntun, akan papa, akan bimbing untuk menyelesaikan masalah demi masalah itu. Makhraja, jalan terbaik, solusi terindah dari masalah hidupnya. Lalu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak pernah ia duga-duga, dari mana Allah akan datangkan untuknya. Lalu wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan setiap urusannya mudah untuk diselesaikan. Orang lain mungkin susah, sulit. Tapi karena ketakwaan hamba ini,
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang melihat terheran-heran, terperana, bagaimana mungkin bisa selesai? Padahal sama secara kedudukannya, kelasnya. Namun karena buah ketakwaan seorang hamba ini yang tidak pernah dilihat, kadar ketakwaan seorang, kadar keimanan seorang, kadar ketaatan seorang, kecuali Allah dengan dirinya. Lalu yang kedua, zidni ya Rasulullah, tambahkan untukku ya Rasulullah. Lalu Rasul menyampaikan, alaika bitilawatil Quran. Selalulah bersama Al-Quran. Fa innahu nurun laka fil ard, karena Al-Quran akan menjadi cahaya dalam hidupmu, akan menjadi cahaya dalam rumah tanggamu, akan menjadi cahaya dalam setiap langkah dan aktivitasmu. Sungguh ikhwah fillah, ketakwaan merupakan suatu dasar pondasi dalam menyelesaikan masalah demi masalah. Namun Allah melalui Rasulullah tambahkan dengan tetap kita istiqomah dengan Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang panjang, tidaklah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa wasiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah, rawahu Muslim. Tidaklah satu kaum mereka yang selalu dengan Al-Quran, membacanya dimanapun, kapanpun, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, as-sakinah, kesuksesan. Lihat ikhwah, dimanapun orang yang bersama Al-Quran pasti akan mendapatkan. Ini janji Allah, janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wa khasyatuhumur rahmah, rahmat Allah kucurkan kepadanya mereka yang selalu bersama Al-Quran. Ketika hamba itu sudah mendapatkan rahmat Allah, sayang Allah, lebih daripada cinta Allah, jangankan dunia, surga dengan segala isinya pun Allah akan sediakan untuknya, Allah akan hadiahkan untuknya. Wa haffathumul malaika, ketika hamba itu selalu bersama Al-Quran, malaikat mengelilinginya, menyimak, mendengarkannya, dan setiap kumandang ayat surat juz yang dikumandangkan lalu berdoa, kecuali Allah memerintahkan para malaikat untuk mengaminkan. Bagaimana mungkin doa malaikat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Amin malaikat, permohonan malaikat. Lalu yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut nama-nama hamba-hambanya yang selalu mengumandangkan ayat-ayatnya. Kepada siapa? Fiman indah, di hadapan penduduk langitnya, di hadapan para malaikatnya. Karena saat dikumandangkan Al-Quran, cahaya terang benderang yang mampu dan bisa disaksikan oleh penduduk langit. Karena cahaya Al-Quran yang dibacakan oleh penduduk bumi itu. Sebagaimana penduduk bumi itu melihat cahaya bintang, bulan, tengah langit. Allahu Akbar. Bahkan Rasul menambahkan, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin. Barang siapa tersibukkan hari-hari dengan Al-Quran, hadis qudsi, Allah yang menyampaikan, redaksinya dari Rasulullah, muatan hadisnya, kalamnya dari Allah. Barang siapa hari-harinya tersibukkan dengan ayat-ayatku, dengan kalamku, lalu dia lupa sampai untuk berdoa kepadaku, a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin, maka akan kuberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang akan dia minta kepadaku. Allah tahu persis keadaan kita, tahu persis bagaimana keadaan keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan negeri kita tercinta ikhwah saat ini. Maka pesan Rasulullah, dua wasiat beliau, ayo kita amalkan. Maka solusi dari segala masalah problem COVID Corona ini segera Allah akan angkat dari muka bumi ini dengan buah ketakwaan kita semua. Ayo mulai dari diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Kalau semua sudah benar-benar iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh
Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya mereka satu penduduk benar-benar iman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, sungguh akan kubukakan keberkahan-keberkahan yang akan turunkan dari langit. Jangankan hanya corona, mudah bagi Allah untuk mengangkatnya. Dan aku akan bukakan pintu-pintu rezeki dari perut bumi. Walakin kadzabu, namun banyak pendusta, banyak munafik. Allah katakan itu. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka aku timpakan kepada mereka sebab tingkah pola kedustaan mereka, kemunafikan mereka, kebohongan mereka, keingkaran mereka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dua pesan Rasulullah SAW mampu kita amalkan dan kita sampaikan, ajak mulai keluarga kita, sahabat kita, sehingga kita ingin negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, buah ketakwaan dari setiap kita, keluarga kita, setiap masyarakat kita, sehingga benar-benar turun rahmat Allah, cinta Allah, sayang Allah untuk negeri kita tercinta. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbirhamna warhamna waghfir lana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma dafa'anna al bala wal ghala والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن زين أخلاقنا بجاه القرآن حسن أعمالنا بذكر القرآن بيض وجوهنا ببركة القرآن نجنا من النار بكرامة القرآن أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kesalahan kami. Engkau terima seluruh amal ibadah kami. Engkau ijabah doa-doa kami, ya Allah. Ya Rabb, kembali kami penuhi undanganmu, kami penuhi seruanmu, kami penuhi panggilanmu, ya Rabb. Kami hamparkan sajadah, kami tengahkan kedua tangan kami mohon dan meminta kepadamu, ya Rabb. Ijabah doa-doa kami semua, ya Allah. Ijabah doa-doa kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, angkat wabah corona dari tengah-tengah kami ini, ya Allah. Angkat wabah corona ini, ya Allah, dari tengah bumi ini, ya Rabb. Angkat wabah corona, ya Allah, dari negeri kami ini, ya Rabb. Mudah bagimu, ya Rabb. Engkau maha segala-galanya, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, terangi, ya Allah, hati kami dengan nur cahaya Al-Quran. Ya Allah, berkahi hidup kami dengan Al-Quran. Terangi, ya Allah, hati anak-anak kami, keluarga kami dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi syafaat kami, Al-Quran menjadi penolong kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami sadar
Semakin tambah umur kami, semakin dekat jadwal kematian kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, sebelum ajal tiba, maut menjemput, berikan ya Allah kesempatan kami ya Allah, kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Berikan rahmatmu saat detik-detik kematian kami. Berikan ya Allah ampunanmu setelah kematian kami. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.